Hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber kita dari YHScale. Bang, TOTL di harga 436 ini mahal nggak sih? Pertanyaan kedua, aku kalau mau beli saham TOTL ini prospek nggak ya? Nah, kita jawab di video kita hari ini. Let's go! Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Buat kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya biasa sharing tentang pasar saham, investasi, properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan pertanyaan dari YHScale ini sebenarnya itu dia komen di salah satu video yang sudah saya posting di Januari 2024. Itu adalah shopping saham TOTL setelah dapat dividen Demas. Waktu saya dapat dividen Demas sekitar 25 jutaan dan langsung saya belikan saham TOTL di harga Rp372 dan sekarang saham TOTL ini kebetulan udah naik ke harga 440 sampai 444-an. Dan kita langsung menjawab pertanyaan dari YHScale yang pertama. Itu adalah Bang, TOTL di harga 436 ini mahal atau enggak? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin reminder dulu jangan menyamakan value dengan price. Karena harga sekarang TOTL memang kelihatannya sudah mahal. Di harga saya beli 372, sekarang udah 440. Benar memang harga sudah mahal. Pertanyaannya, apakah sebenarnya valuasinya masih murah? Kalau sebenarnya kinerja TOTL ini makin naik, tentu masih ada upsize yang bisa kita incar, tetapi tentu resikonya lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, sebelum kita ngomong ke harga, kita akan pengen lihat dulu bagaimana kinerja manajemen selama 3 tahun terakhir. Biar kita bisa tahu kualitas manajemen ini seperti apa. Langsung aja kita ke layar laptop dan di sini saya sudah bantu rangkumin sebuah data yang akan saya posting di IG feed Yusuf Bicara Investasi. Tapi saya langsung posting terlebih dahulu di YouTube ini. Dan kita bisa lihat bagaimana kualitas manajemen dari TOTL. Kita bisa lihat dari target kontrak baru dari tahun 2021 sampai 2024 ini selalu meningkat. 2021 1,5 triliun, 2022 2 triliun, 2023 2,6 triliun, 2024 3,5 triliun. Ini bahkan 2 kali lipat daripada target kontrak baru di tahun 2021. Dan tidak hanya itu, kita bisa lihat kualitas manajemen di TOTL itu adalah pencapaian kontrak barunya. Kata-kata dari manajemen ini bisa dipegang nggak sih? Kita bisa lihat, selama 3 tahun terakhir, pencapaian kontrak baru ini selalu lebih tinggi daripada target kontrak barunya. Kita bisa lihat di 2021 pencapaian 2,1 triliun, 2022 2,58 triliun, dan 2023 ini tinggi sekali ya, all time high di 4,2 triliun. Tapi target mereka di tahun 2024 mereka nggak pengen terlalu tinggi, mereka di 3,5 triliun, cuman saya rasa pencapaian kontrak baru di 2024 juga bakal tercapai di 2024 ini. Dan bagaimana yang anehnya juga atau uniknya, mereka tidak hanya menargetkan kontrak baru, tapi juga menargetkan pendapatan mereka. Di mana pendapatan di sini, karena TOTL ini perusahaan konstruksi, mereka tahun 2020 ada perubahan accounting ya di PSAK 72 di mana pendapatan ini baru bisa diakui setelah mereka serah terima project ke customer mereka. Dan kita bisa lihat bagaimana target pendapatan dan realisasi pendapatannya. Sama juga ya, realisasi pendapatan itu selalu lebih tinggi daripada target di pendapatan tersebut. Kita bisa lihat di pendapatan di 1,74 triliun tahun 2021 dan 2022 juga naik ya, lebih dari target pendapatan di 2 triliun. Bagaimana 2023? Saya rasa juga sama. Yang uniknya kita bisa lihat target pendapatan di 2024 itu adalah 3,1 triliun. Dari sini saya akan mengestimasikan bagaimana pendapatan dan laba bersih tahun 2024 ini. Kita akan ke aplikasi Stockbit. Di sini saya menggunakan fitur finansial dan saya ingin lihat terlebih dahulu berapa sih rata-rata laba bersih mereka. Yaitu kurang lebih sekitar 4,1 sampai 7%-an. 7,7% paling tinggi. Nah, maka kali ini saya akan mengambil asumsi itu laba bersih persentase paling kecil di 4,1%. Lalu kita akan ya gabungkan dengan yang tadi nih,
ya target daripada pendapatan mereka di tahun 2024 ini. Nah, sini saya sudah bantu hitung, kalau misalkan benar, yaitu pendapatan di 2024 ya 3,1 triliun, lalu kita kalikan laba bersihnya yang paling rendah itu 4,1%. Maka laba bersih mereka di tahun 2024 ini itu di 127 miliar. Ya. Nah, bagaimana kita hitung EPS-nya berapa? Nah, makanya kalau sekarang laba bersih mereka 127 miliar 100 jutaan, ya. Saya akan bagikan yaitu adalah mereka punya saham yang beredar. Saham yang beredar itu adalah 3,41 miliar. Maka kita bisa lihat ini adalah EPS di tahun 2024 yaitu 37. Dan kita akan kalikan per wajar. Menurut saya per wajar di TOTL ini di angka 11 kali. Maka kurang lebih harga yang kita dapat valuasi wajar di TOTL ini adalah Rp410. Pertanyaannya sekarang harganya kan sudah di 436 sampai 440. Berarti sekarang harganya sudah nggak murah dong, betul. Tetapi bagaimana sekarang kalau ternyata laba bersihnya tidak 4,1%, bisa di 7%. Maka kita bisa asumsi ya, 3,1 triliun. Ya, kita kalikan 3,1 triliun. Itu dikalikan dengan ya 7%. Maka kurang lebih labanya akan menjadi 217 miliar. Maka kalau 217 miliar, itu harus dibagi dulu jumlah saham yang beredar, yaitu 3,41 miliar lembar saham. Maka EPS-nya sama dengan 63. Kita kalikan 11 kali, maka harga wajarnya di Rp700 per lembar saham. Makanya di sini tadi itu ada range-nya. Di mana kalau ternyata laba bersihnya itu cuma di 4%, maka harga wajarnya ya di sekitar 410-an. Sekarang udah sampai harga wajar. Tapi ternyata kalau pendapatannya bisa 3,1 triliun dan laba bersih bisa meningkat menjadi 7%, maka harga wajarnya 700. Oleh karena itu, sekarang saya juga menunggu bagaimana ya laba bersih di Q4 tahun 2023 yang belum dipublish. Target mereka laba bersih tahun 2023 itu cuma 95 miliar loh. Ya, jadi kalau 95 miliar berarti harga sekarang ini udah harga wajar. Tapi kalau ternyata nanti ya kita bisa lihat laba bersih tahun 2023 meningkat dan tentu secara jangka panjang 2024 bisa meningkat juga, otomatis harga wajarnya itu valuasinya juga akan berbeda dengan yang kita targetkan di sekarang. Dan bagaimana dengan prospek saham TOTL? Yang kedua ini jawabannya itu adalah saya bilang menarik. Cuman harga sekarang kalau beli gak murah. Jadi kalau saya prefer nunggu. Karena ada satu kemungkinan yang akan membuat harga saham TOTL itu nanti akan turun. Yaitu adalah di dividennya. Kita bisa lihat TOTL ini itu tahun lalu memang spesial ya, bagikan dividen Rp100 per lembar saham. Tapi kalau di rata-rata ya tahun 2022 cuma bagikan Rp25, di 2019 bagikan Rp40. Nah, maka saya akan asumsi ya, membagi dua asumsi. Yang pertama itu adalah Rp25 per lembar saham dibagi dengan harga sekarang Rp440. Maka dividen yang kita terima itu sekitar 5,68%. Biasanya kalau ada dividen sebesar ini, harga sahamnya nanti akan turun. Itu adalah kesempatan buat kalian yang ingin beli saham TOTL untuk membelinya. Karena prospeknya sebenarnya bagus, cuman harga sahamnya sekarang sudah tidak murah lagi. Berikutnya, kalau ternyata nanti ya akan dibagikan lebih besar lagi. Rp40 per lembar saham dibagikan dengan harga sekarang. Ya, maka kita bisa lihat. Ini kurang lebih dividennya sekitar 9%-annya. Otomatis harga saham TOTL nanti setelah bagi dividen juga akan hancur, akan ambrol. Nah, buat saya yang tentunya sudah beli di harga bawah, ya saya nggak takut. Saya akan bagi dividen, saya akan terima dengan senang hati. Tetapi kalau buat kalian yang beli di harga sekarang, tentu akan sedikit rugi karena ya terima dividen cuma nanti harganya akan hancur. Kalau saran saya, kita tahu prospek yang bagus dan harganya mahal, tunggu dulu. Tunggu nanti setelah bagi dividen harganya turun, nah itulah kesempatan kalian buat entry. Nah tentu, terus di garis bawahi itu adalah
kinerja TOTL ini sesuai dengan ditargetkan oleh manajemen. Tapi kalau kita lihat 3 tahun terakhir, manajemen ini kata-katanya bisa dipegang janjinya. Tidak seperti beberapa manajemen yang pasang target tinggi cuman merevisinya, atau pasang target tinggi cuman tidak tercapai. Nah, beda dengan TOTL ini yang selama ini cenderung ya, itu bisa mencapai target dan selalu melebihi daripada targetnya. Dan sekian video kita hari ini, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin masih bingung apakah sekarang harga TOTL ini menarik atau apakah masih punya prospek di saham TOTL ini. Sampai ketemu di video berikutnya, salam cuan dan bye-bye.